Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali lagi berjumpa dengan saya Firas Bizi yang insya Allah akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa. Tentunya dalam program spesial Dakiko yang insya Allah kita akan berbincang-bincang mengenai hal menarik dan bermanfaat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah, sehat. Berkah doa semuanya. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga dimudahkan semuanya. Amin. Berkah Amin. semuanya. Begitu juga dan Buya sekeluarga. Amin. Amin. Masya Allah. Baik Buya, mengenai Idul Fitri Buya nih. Bagaimana tentang menghidupkan malam Idul Fitri sih yang benar Buya? Baik, bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, bicara tentang hari raya ya, biasanya dimulai dari kegiatan-kegiatan menjelang berhari raya, yaitu malam lebaran. Di sini ada kegiatan yang biasa dilakukan oleh para ulama di setiap malam lebaran itu dengan kegiatan menghidupkan malam lebaran dengan bermacam-macam kebaikan. Dan ini sudah menjadi tradisi baik. Dan mereka dengan kecerdasan mereka. Karena apa? Di malam hari raya itu malam orang lalai. Jadi dianggap setelah puasa malam itu sudah nggak ada tarawih lagi. Besok berhari itu bebas. Biasanya malam itu banyak kemaksiatan. Para ulama menghimbau agar di malam itu jangan sampai lepas dari kebiasaan baik yang pernah dirintis, dibuat di saat bulan Ramadan. Maka langkah baiknya kalau di malam itu kita gunakan, kita hidupkan malam itu dengan banyak bertakbir, baca Al-Quran, seperti waktu kita berada di bulan Ramadan. Artinya menghidupkan malam hari raya itu penting sekali. Pertama, yaitu tadi, untuk menjauhi kita dari kemaksiatan. Ya untuk beribadah. Ya. Nah, ada satu hadis yang sering diriwayatkan, tapi itu hadis kan tidak benar. Man ahya lailatal idi ahya Allah qalbahu yawma tamutul qulub. Kalau orang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, maka akan dihidupkan hatinya di saat hati-hati orang pada mati. Hati mati itu nggak dengar ceramah, nggak dengar nasihat, nggak bisa dengar itu semua. Kalau orang menghidupkan malam hari raya, maka akan hidup hatinya. Cuman hadis itu kan tidak benar. Biarpun dinukil banyak orang, tapi para ulama muhadits mengatakan tidak sah. Cuman yang perlu kami sampaikan, akan tapi bukan, yakni dengan ketidaksahan hadis tersebut bukan berarti menghidupkan malam hari raya nggak boleh. Ini harus dibedain. Sebagian orang menganggap gara-gara hadis ini palsu atau nggak benar, langsung menghidupkan malam raya jadi bid'ah, jadi nggak benar. Loh, ini bagaimana kesimpulannya ini? Hadis itu kan hadis anjuran, hadis cerita tentang kebaikan. Kalau hadis itu nggak benar, kan bisa anjuran dengan cara yang lain, dengan hadis riwayat yang lain, atau ada hikmah lain, atau dengan maslahat lain yang bisa dilihat di balik menghidupkan. Jadi jangan serta-merta seperti sebagian orang gara-gara hadis ini nggak benar langsung berarti menghidupkan malam hari raya dengan ibadah adalah bid'ah. Loh, jangan begitu dong. Nggak begitu aturannya. Jadi bagi yang mengatakan hadis itu sah nggak ada masalah hukum. Kalaupun hadis itu tidak benar, bukan berarti menghidupkan malam hari raya itu tidak dianjurkan. Nah, ini harus dipahami makna ini. Nah, kemudian cara menghidupkannya apa, kata para ulama? Ya bermacam cara, memperbanyak takbir tentunya. Sebab takbir ada dua, takbir muqayyad yang terikat dengan sholat, yang habis waktu sholat. Ada takbir mursal yang kita baca di manapun kita berada, di pasar-pasar, di jalan-jalan. Ini yang sering disyiarkan oleh sebagian kaum muslimin dengan bertakbir di pinggir jalan, namanya takbir mursal. Nah, ini menggugah, gema takbir yang terdengar itu menjadikan hati itu semakin dekat kepada Allah. Jadi ikut berzikir juga. Nah, ini adalah zikir apa takbir. Setelah itu melakukan sholat dan sebagainya. Kalau seandainya tidak bisa keluar, di rumah terhormat, perempuan nggak usah lah ikut-ikutan kayak begitu. Yang penting terhormat. Kita bisa istikaf di masjid seperti kebiasaan kita itikaf di akhir Ramadan, atau kita jadikan rumah kita rumah kemuliaan. Intinya hati-hati. Malam itu
setan berkeliaran benar-benar untuk menggoda. Sehingga banyak orang terlena di hari seperti itu. Terlena melakukan maksiat. Soal tarawih kan sudah enggak lagi. Besok juga enggak puasa lagi. Bahkan mungkin kalau kemarin itu begadang untuk membaca Al-Quran, sekarang sudah enggak mikir lagi, itu semua berantakan. Maka dari itu, budaya menghidupkan malam hari raya dengan ibadah harus kita perkuat lagi. Harus kita yakinkan bahwasanya di balik itu semua adalah dua kebaikan. Kebaikan dalam melakukan kebaikan, kebaikan dalam menghindar orang dari kemaksiatan. Terus kita marakkan, kita kobarkan semangat untuk bisa menghidupkan malam hari raya. Ada sebagian mengadakan menghidupkan malam hari raya dengan takbir, kemudian ziarah dari masjid ke masjid. Sebenarnya menyiasati sambil silaturahmi ke masjid. Supaya tidak monoton takbir saja keliling, masuk masjid. Untuk menggantikan tarawih, kalau suruh melakukan sholat 20 rakaat lagi kayaknya sudah nggak kuat. Tapi kalau diam-diam kita ajak ziarah masjid, nggak usah banyak-banyak masjid deh, 10 masjid aja deh. Setiap masjid kita masuk sholat 2 rakaat deh. Setelah takbir keluar, masuk masjid 2 rakaat keluar. 10 masjid dapat berapa sudah? Dapat 20 rakaat tanpa disadari. Dan itu dilakukan sebagian orang untuk menyiasati kemalasannya agar malam hari raya dia bisa tetap melakukan sholat sebanyak-banyaknya. Tarawih sudah tidak ada, tapi sholat sunnah masih banyak. Mulai dari witirnya, kemudian mari sholat-sholat yang lainnya bisa dilakukan di kapan saja, khusus di malam hari adalah sebaik-baik malam, sebaik-baik waktu untuk kita melakukan sholat. Seperti itu. Insya Allah. Ya. Kemudian Bu ya, amalan-amalan di hari raya Idul Fitri itu seperti apa sih? Amalan mungkin maksudnya amalan di hari raya ya, kalau hari raya ya sunnah puasa nanti setelah berhari raya, setelah hari tanggal 1 atau setelah tanggal 1 hari raya Idul Fitri, boleh berpuasa sunnah paling tidak di Syawal itu 6 hari. Dan 6 harinya tidak harus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, boleh di lompat-lompat. Yang jelas hendaknya kita di hari raya itu kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebisa mungkin. Itu puasa sunnah dan dikukuhkan. Kemudian di samping kita berpuasa tentunya ada ibadah yang lain yang tadi disebutkan. Silaturahmi yang serius deh. Bagi-bagi hadiah ya, bagi-bagi. Ini adalah hal yang baik yang karena apa? Hari itu hari senang. Nabi mengatakan hari raya harus hari senang-senang. Jangan susah. Sehingga Nabi melihat orang melakukan kesenangan. Waktu itu ada orang-orang dari Habasyah. Itu di samping Masjid Nabawi begitu dia melakukan tarian-tarian, kegembiraan begitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat ini tuh agak ingkar. Kok di sini kok main nari-nari begitu? Nabi mengatakan, "Da'hum ya Abu Bakar." Biarkan mereka ya Abu Bakar. Ini hari senang mereka, jangan diganggu. Nabi mengizinkan bersenang-senang, tapi senang-senang yang halal, bukan senang-senang yang haram seperti itu. Senang sendiri adalah ibadah. Ya, maka jangan sampai anak-anak kita pengen main langsung, "Nak, kita harus hidupkan malam hari raya atau hari raya ini tanggal 1 ini kita harus baca Quran 5 juz." Anda jangan nyiksa anak-anak. Mereka ingin senang dengan keluarga juga bagian dari ibadah dengan catatan senangnya adalah dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah. Dan di saat kita melakukan senang-senang tersebut tidak melanggar Allah. Ada rekreasi yang keluar tidak sholat. Ajari untuk sholat di atas perjalanan anak kita. Atau mata melihat yang haram dan seterusnya. Seperti itu. Masya Allah Bu ya. Kemudian nih Bu ya. Apakah ada doa-doa khusus saat berhari raya? Tidak ada doa khusus di saat kita berlebaran lah maksudnya. Nggak ada doa khusus. Tapi doa apa saja silakan untuk mananya baik boleh. Seperti kita mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal baik kami dan Anda semuanya. Akan doa. Boleh-boleh saja. Taqabbal minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah menerima amal baik, amal soleh kita. Ada satu doa yang sering yaitu. Itu doa, bukan ngucapin permohonan maaf itu. Minal aidin wal faizin. Jadi kita minal aidin wal faizin maknanya apa? Kita mendoakan orang tersebut semoga semoga engkaunya disembunyikan di hati. Cuman orang kita kan nggak ngerti bahasa Arab, dipikir itu maknanya mohon maaf lahir batin. Bukan mohon maaf lahir batin, itu maknanya apa? Maknanya kita mendoakan. Kalau kita pegang tangannya orang salaman, lalu kita ucapkan minal aidin wal faizin, maksudnya apa? Semoga Allah menjadikan engkau minal aidin, dari golongan orang yang kembali kepada Allah dengan pengampunan, wal faizin, dan yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Itu doa. Jadi boleh doa taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal atau atau minal aidin wal faizin dan seterusnya. Kullu am wa antum bikhair, itu adalah doa. Semoga setiap saat Anda baik-baik. Itu doa-doa kebaikan boleh saja. Mau doa kok nggak boleh? Doa kebaikan, perbanyak doa untuk saudara, untuk keluarga, seperti itu. Jadi intinya tidak ada doa khusus ya. Tidak ada doa khusus. Tidak ada khusus untuk berhari raya, nggak ada khusus seperti itu. Masya Allah, syukur Nabi ya.
Kemudian Abu ya, untuk batasan-batasan saat silaturahim di Hari Raya Idul Fitri itu seperti apa Abu ya? Ya, Batasan-batasan. tentunya ada batasan antara kita, maksudnya urusan kita dengan Allah jangan dirusak. Ya. Tolong sholat harus tetap. Jangan ada orang silaturahim, sholatnya tidak bolong-bolong. Hanya karena ribet dan sebagainya. Na'udzubillah. Atau silaturahmi tak tanya kita melanggar syariat Nabi dengan cara mohon maaf pergaulan laki dan perempuan. Atau gara-gara silaturahmi ternyata melakukan keharaman. Berkian berduaan dengan orang yang nggak boleh dia berduaan dan seterusnya. Ini banyak kadang alasan silaturahmi. Sehingga mungkin seorang bapak yang sangat baik menjaga anak perempuannya, itu pergi kemanapun nggak boleh. Tapi di saat disamperin sama teman-teman lakinya, pergi ke silaturahmi ke gurunya, jadi boleh. Padahal awal kehancuran di situ. Artinya kita harus makin waspada. Jangan sampai silaturahmi yang luar biasa ini menjadi senjata untuk merusak anak-anak kita. Sehingga anak kita, mungkin orang tua selama ini susah mengizinkan dia pergi ke sebuah tempat. Cuman gara-gara hari raya, bersilaturahmi jadi diizinkan. Intinya, berhari raya semakin dekat kepada Allah, dekat kepada manusia. Jangan nuruti manusia tahu lalu melanggar Allah. Yang banyak ngikuti manusia, menyenangkan manusia tapi melanggar Allah. Mana ada berkah setelah itu? Tambah Allah murka. Seperti itu. Harus waspada dalam hal semacam ini. Taib. Buya juga sempat menyinggung tadi masalah takbiran. Nah, hukum takbiran sendiri di malam hari raya itu seperti apa Buya? Takbiran dianjurkan dan memang itu Nabi. Nabi ngajarkan takbir. Takbir dan tasbih. Dalam takbir kan ada Allahu Akbar kabir alhamdulillah walhamdulillah katsir subhanallah. Itu ada takbir, ada tahmidnya. Itu diajarkan Nabi SAW. Dan kita berbanyak. Tadi kan kita sampaikan takbir ada dua macam. Namanya pertama muqayyad. Jadi habis sholat kita bertakbir. Habis sholat kita bertakbir. Ada namanya mursal. Kalau takbir mursal adalah takbir yang tidak terikat dengan sholat. Yaitu sampai sholat hari raya Idul Fitri atau raya Idul Adha, itu namanya mursal. Setelah itu nggak ada lagi. Itulah takbir yang kita adakan di gedung-gedung, di pasar-pasar. Bunyi takbirnya sama, cuman waktunya. Asalkan setiap habis sholat namanya takbir muqayyad. Adapun takbir yang kita baca di luar sholat namanya mursal. Mursal tidak terikat dengan sholat, seperti itu. Untuk tata caranya terbatas nggak Bu ya? Kayak diajak takbir keliling. Boleh, beli keliling itu adalah memang pada riwayat adalah bisa saja di syawari, di jalan-jalan, di pasar-pasar dengan keliling nggak ada masalah. Tentunya dengan adab. Kalau perempuan hati-hati. Laki-laki tidak apa-apa dengan suara menggugah hati orang yang semula mereka tidak ingat Allah menjadi ingat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Menggunakan ini Bu ya? Menggunakan satu beduk dan sebagainya yang cantik, yang indah boleh-boleh saja, bukan sesuatu yang terlarang. Asalkan jangan dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan, selesai. Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin amin. Baik pemirsa Al-Bahjah TV, demikian tadi perbincangan kita pada episode kali ini. Dan jangan lewatkan episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.